الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Apa? Hah? Ini live. Live kan? Terus dulu. Ini nyala gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 12 November 2024 atau tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, keislaman kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dan usia afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair irtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, masih menerangkan tentang sholat berjamaah. Ya. Ini hukum sholat berjamaah sudah yang dijelaskan, yaitu ada fardu ain, yaitu seperti sholat Jumat, yang mana hukum sholat berjamaahnya fardu ain, ya, yang mana fardu ain itu adalah wajib bagi setiap individu. Kemudian ada fardu kifayah. Nah, ini di dalam sholat maktubah, yaitu sholat yang 5 waktu bagi laki-laki yang merdeka, yang mukim, ya, itu alal muqtamad inda Nawawi, itu pendapat dari Imam Nawawi. Kemudian sunnah, sholat berjamaah sunnah hukumnya apabila dikerjakan dalam sholat yang sunnah yang disyariatkan, yaitu berjamaah, seperti sholat 2 Idain, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian sholat sunnah istisqa, sholat sunnah minta hujan, dan juga jamaatin nisa, sekelompok perempuan, khusus perempuan di dalam sholat berjamaah. Kemudian mubah, arti mubah yaitu tidak ada pahala, tidak ada dosa, yaitu di dalam sholat nawafil, sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah, seperti sholat sunat duha atau sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ya, jadi kita nggak usah lakukan, makanya nggak dikerjakan ada ba'diyah dengan berjamaah. Ya udah sendiri-sendiri, mubah. Kemudian ada lagi yang makruh, yaitu apabila berjamaahnya sama imam yang fasik, yaitu fasik au mubtadi'an, atau yang mubtadi'an. Fasik ini ya dia melakukan dosa walaupun dianggap kecil tapi terus menerus. Kalau guru kita tuh ya selalu ngasih tahu jangan pernah pakai celana pendek walaupun di rumah, usahakan pakai celana di atas dengkul, di bawah dengkul, karena hukumnya haram.
bagi laki-laki. Kalau kita mau olahraga, tinggal pakai sekarang keren, bukan kan bola voli. Berenang aja Anda lihat di Olimpiade kemarin, ya, yang muslim, nggak perempuan, nggak lakinya sama. Bahkan yang lucunya sekarang laki-laki pun ya pakai pakaian apa sih namanya, kayak legging gitu tuh, ya. Kayak kalau siapa namanya si Nabi sama ini celana anjing. Nah, itu ya bisa dilakukan. Ya, main bola internasional juga banyak sekarang dipakai ya untuk menjaga dengkulnya dari cedera dan sebagainya. Ya, kiper-kiper zaman dulu begitu. Nah, itu bagaimana seseorang menjalankan syariatnya. Nah, itu ya kalau seorang imam memang mereka bukan jadi imam, tapi kalau ini imam ini berat. Ya seperti orang yang jadi saksi di dalam pernikahan, kita nggak boleh sembarangan jadi wali kita buat anak kita. Ya, jadi walaupun dianggap dosanya kecil, tapi padahal terus menerus dilakukan. Nah, ini fasik al-mubtadi'an, atau membuat hal-hal yang bid'ah, ya, yang keluar dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hukumnya haram ma'as-sihah, hukumnya haram tapi sah hukumnya. Idza kana fi ardin maqsubah, apabila dilakukannya itu sholat berjamaah di tanah yang boleh rampasan. Ya, udah dijelaskan kalau mencuri kan sesuatu yang ditutup, yang kita jaga banget. Kalau ini yang terbuka, ya biasa kita misalnya naruh keran di rumah, kan memang kita nggak kunci itu keran, tapi kita ambil airnya tanpa izin, itu namanya maksubah. Kita wudhu kita sah, tapi hukumnya haram, nggak ada permisinya gitu. Tanah-tanah sengketa, tanah-tanah orang, itu nggak boleh sembarangan gitu. Ya, misalnya bukan hak milik kita, jangan pakai lantas nggak ada yang punya, tanah pemerintah, jangan, nggak boleh. Ada hadisnya itu, sejengkal kita ambil tanah orang atau tanah bukan hak milik kita, yang namanya orang ya boleh pemerintah. Walaupun itu pemerintah, biarin aja pemerintah haji begitu, nggak boleh. Pemerintah begitu, lah lu ngikutin jadi kena juga. Paham ya? Setan kan maunya dua-duanya. Ya, dua-duanya begitu, ya, itu begitu juga jadinya, ya, sama. Dia begitu biarin itu aja. Jangan. Misalnya hak kita bayar listrik, hak kita bayar ini, nggak apa-apa. Sebab yang listrik kan dikelola oleh negara. Nggak usah kita bayar listrik, nembak aja atau kita ngambil, haram tetap mencuri. Nah, kalau urusan dia nggak adil, urusan dia nanti sama Allah Ta'ala. Nah, inti jadi terlibat. Paham ya? Hukuman kan masing-masing. Ya, jadi kita jangan bawa lantas itu, enggak. Ya, taat tetap masalah hukum-hukum sama pemerintah. Nah, ini kita bicara nih, tanah jalanan, nggak bisa juga, apalagi ini milik orang juga, milik orang itu, siapa kita nggak tahu. Apalagi kita tahu, kita geser atau ini ya. Ya, tanah depan tuh Anda lewatin. Satu, keduanya lagi sodako. Tahu nggak? Sodako orang bisa buat jadi enak. Kalau ente kan sering lewat gang-gang, ya, yang akhirnya lagi lega, tahu sempit di sananya. Kenapa? Lah jalanan sampai got-gotnya dijadiin pagar. Mau belok aja disusah. Itu ada pertanyaan nanti. Jangan di yaumil kiamah. Ya, waduh, makanya orang-orang menjadi orang besar itu bukan dengan pakaiannya. Nanti kita ada kisah Barsiso di sini nanti. Setan udah begitu hebatnya. Ini kisah Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, seorang ulama besar, wali besar. Ya, cara ceritanya panjang nih beliau. Ya, karena lagi gimana gitu di dalam ibadahnya luar biasa, kayak ada sekeganjel sehingga beliau keluar begini. Gak jauh beda sama ceritanya Imam Abu Hanifah yang ketemu penjuara. Ini Imam Ibrahim bin Adham. Seorang kaya dulunya. Ya, ini nggak cerita tentang kisah Ibrahim bin Adham. Dulu kalau hari Minggu bulanan ini sering cerita kisah-kisah ya kewalian-kewalian mereka tuh dari sebab apa? Ya, bukan dari orang-orang yang kata miskin kadang-kadang, ini dari orang kaya Sayyidina Ibrahim bin Adham. Nah, ini beliau ya teruji luar biasa, ya, karena hawa dingin dia keluar dari rumahnya karena merasa lagi kurang nikmat dalam ibadah, dicari sampai ketemu masjid, dia di luar kedinginan, dimasuk ke dalam masjid, sholat, waktunya udah selesai, disuruh keluar sama yang
merebut masjid ibaratnya, mau di ada aja nih ujiannya. Karena beliau saking dingin nggak mau keluar, di sini aja udah nggak bisa mesti keluar begini. Nggak ada di sini aja katanya. Nggak tuh jangan-jangan maling loh. Ini bahasa kita aja. Akhirnya diseret keluar, diseret, ditarik, dilempar keluar. Ya, akhirnya Sayyidina Ibrahim lihat ada kedai kayak kita pabrik roti, ya kedai bikin roti. Didatang situ tuh ke orang itu yang lagi kerja bikin roti. Diberi salam. Nah ini kita ambil hikmahnya di sini, gitu. Ininya panjang gimana ceritanya, nah, dipersingkat aja karena kita lagi bicara yang sesuai aja. Di sini Sayyidina Ibrahim datang kata assalamualaikum. Yang orang sibuk aja kerja, gak dijawab. Waduh, ini hari siang amat ya. Bahasa kita begitu. Kesono ini salah-salah, hampir ketemu orang jawab salam aja. Udah ditinggal di situ, dia memang sengaja deket perapian supaya anget ya. Tapi sekarang kan beda, jangan disampaikan sekarang makanya di dalam. Kalau dulu kan kelihatan ya, tungguin. Kemudian nggak lama, sejam selesai itu dia udah melakukan semuanya, baru ditengok, dijawab tuh sini Ibrahim, waalaikumsalam. Ini orang tahu jawab salam hukumnya wajib, baru dijawab. Kenapa baru jawab? Dikasih alasannya, karena saya ada perjanjian dengan Tuhan saya, harus selesai pada waktunya. Jadi saat menjawab salamnya dianggapnya takut khianat dengan pekerjaan, dengan perjanjian. Sampai begitu tuh ya. Dan ditanya, ya Anda dari mana begini-begini, Anda kenal gak Sayyidina Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar? Saya udah 20 tahun lebih bercita-cita untuk bisa ketemu. Allah giring itu ya. Berarti ini orang apa? Wali Allah Ta'ala yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di situ ambil pelajaran ya, yang namanya orang menjadi wali bukan harus bisa terbang, bisa karamat, ya bukan. Yang istiqomah, ini yang model begitu tuh, yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa? Di dalam pekerjaannya nggak khianat. Dengan apa perjanjian, yang sebenarnya perjanjian ini bukan sama manusia, tapi sama Allah, karena hubungannya sama Allah nanti. Ya, makanya Anda selalu bilang apa? Paling susah tuh yang minggu kemarin sifat Rasul itu aja, amanat. Al-Amin, Nabi dikenal dengan karena sifat apa? Amanah yang luar biasa. Amanahlah kalian sebagai pelajar ilmu, amanahlah kalian sebagai seorang bapak, amanah kalian sebagai seorang pekerja, amanah kalian kalau jadi bos, amanah dan sebagainya. Ya, apa aja, mau jadi penjual, pembeli, apa aja pokoknya. Ya, bawa tuh sifat al-amin, sifat amanah. Jadi orang-orang besar di situ banyak nanti cerita-cerita orang-orang besar itu bukan karena dari pakaiannya atau keramat yang harus dilihat. Nah, gitu banyakkan cerita-cerita itu. Akhirnya timbullah ya pelajaran buat kita, introspeksi buat kita, jangan sembarangan juga. Itu hal-hal yang sebenarnya buat orang khusus, buat kita nih umum, ajarin bagaimana mereka tuh dapat begitu pangkat dari Allah karena sebab ada suatu pekerjaan yang mungkin orang anggap kecil di zaman sekarang. Ya, banyak ceritanya. Ada orang ahli sorga itu perempuan, kenapa? Selalu bersihin pekarangan masjid. Ya, kita kan cuek, ya. Kadang-kadang udah jadi merebut digaji gak cuek juga. Ya, alhasil. Nah, makanya jaga itu hal-hal demikian. Makanya selalu di hukum fikih, ya, memakai barang orang tanpa izin itu hukumnya haram, walaupun ibadah itu sah ya. Kalau yang tidak sah tentunya adalah idah talafa nadmu sholah, apabila dia menyalahi dari aturan-aturan sholat. Itu udah jelas, walaupun berjamaah, nggak ngadep kiblat, aturan ruku dulu, dia sujud dulu, pokoknya menyalahi dari aturan-aturan sholat ya. Nah ini ada lagi ya, biar persingkat aja, ada gambaran yang sah di dalam mengikuti seorang imam, yaitu gudwatur rajul bir rajul, yaitu mengikuti seorang laki-laki dengan orang laki-laki ya. Artinya makmumnya imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki. Gudwatum ra'atin bir rajulin, ikutnya perempuan kepada laki-laki, makmumnya perempuan, imamnya sah gak?
Sah. Ini yang sah ya. Kemudian qudwatul khunsa birujul. Ngikutnya atau makmumnya seorang khunsa birujul dengan laki-laki. Ini Anda bicara khunsa waktu itu pernah ya, langsung di banner sama TikTok ya, yang bikin pembodohan rame trending. Emang sengaja begitu ya, karena kita kan ini otak 78, IQ 78 ya, yang jadi pencerahan, yang jadi pendidikan, yang edukatif. Wow ya, khunsa tuh udah tahu barangnya laki, paham nggak? Barangnya ada dua, barang laki, barang perempuan ya, barang laki, barang perempuan. Nanti sifatnya kemana dia? Apalagi sekarang ada operasi, silakan. Tapi kalau ganti barang, ya kita nggak pakai bahasa ganti barang, itu nggak boleh. Kalau dia laki ganti barang perempuan, tetap laki. Kalau perempuan ganti barang, tetap perempuan. Ganti barang jadi laki-laki misalnya gitu, cari timun, cari apa, diganti gitu. Tetap dia perempuan. Paham ya? Nah, yang khunsa itu yang punya dua barang. Punya dua barang itu namanya khunsa. Nanti lihat, kalau dulu belum ada operasi, nggak jadi masalah. Kalau memang dia kelaki-lakian, maka nikahlah dengan perempuan. Kalau dia memang, nah itu yang dilihat. Kalau sekarang yang memang diperbuat, atau penyakit, atau tadi Anda bilang dari tayangan tontonan apapun, sesuatu yang merusak itu bisa dari tontonan yang Anda bilang akhlak sayul akhlak ya, tuh di keburukan akhlak itu ya sifatnya menular. Penyakit apapun yang menular nggak bakal menular buat kita kalau kita cuma nonton. Ada di belahan dunia lain, menular banget. Inti langsung lihat deket aja, jarak 100 meter langsung kena. Tapi kalau nonton di TV, nggak ada, orang kabel menjadi tayangan nggak bakal. Tapi kalau akhlak akan nular. Maka kita sering-sering lihat-lihat hal yang baik, ngumpul sama orang baik, karena nular nanti sifat kita, perbuatan kita. Tapi kalau inti ngumpul sama orang nggak baik, dari lihatnya aja apalagi ngumpul, nular udah, hati-hati. Udah banyak sekarang. Oh, kita lihat penceramah ya, bener gak? Iya, aduh, serem ya, laknat Allah. Kita nggak melaknat Allah, enggak, kita nggak melaknat orang, tapi emang udah ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Allah laknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki ya. Nah, kalau khunsa nggak ketahuan kan dia laki atau perempuan, makanya dia sah harus berimam kepada laki-laki. Qudwatul imra'atin bi khunsa, bermakmumnya seorang perempuan kepada khunsa boleh ya. Nanti kita akan lihat di sini. Kenapa? Karena kalau perempuan bermakmum pada khunsa, misalnya khunsa ini ternyata perempuan, sah. Emang perempuan memang perempuan. Tapi kalau khunsa ini laki, emang sah. Tapi kalau khunsa harus dengan laki-laki, nggak boleh dia ke perempuan. Nah, ini kan banyak. Bahkan bisa masuk dia untuk umroh. Yang di Indonesia tuh ada umroh. Itu ini nggak salahin di sananya, yang travelnya ini. Ini gimana ini? Laki-laki, perempuan. Paham nggak? Pakai pakaian perempuan. Bisa umroh di sana, pakai pakaian perempuan, ngumpul sama perempuan, gimana ini? Oh, itu yang serem. Ya. Makanya kalau dia seorang khunsa, nggak boleh dia bermakmum kepada perempuan. Kalau dia khunsa tuh, ini kan bukan khunsa, ganti barang. Atau nggak ganti barang, ya nggak mungkin ya, jarang ya mau diganti barang, tetap barangnya ada, tapi jadi perempuan. Dia bermakmum sama perempuan nggak sah. Karena hakikatnya laki-laki. Oh, lihat tuh. Mana sholatnya? Qudwatu imra'atin bi imra'atin. Yang kelima adalah mengikutnya perempuan dengan perempuan. Mudah. Nah, as-surah allati la tasihu fihal qudwah arba'ah. Gambaran yang tidak sah padanya ngikut jadi makmum. Ada 4. Qudwatu rajul bi imra'atin, yaitu mengikutnya laki-laki dengan perempuan, nggak boleh
Ya Chandra nggak boleh jadi makmum. Wah, betul perempuan ini kan solehah, makhrajnya masya Allah. Itu ada laki-laki tuh temen gue tuh si Udin bacaannya kagak benar. Gue mendingan ikut perempuan tuh ustazah, nggak bisa. Dia ustazah ahli qiraah nggak bisa. Ya, karena laki-laki di atas perempuan. Nggak boleh Chandra. Ya, walaupun bini inti ustazah juga yang lain jangan. Ya, misal. Nah, sebab kejadian udah ada kejadian kan, ya aliran apa tuh, yang perempuan yang sholat belakang jamaah laki-laki. Iya banyak dah. Indonesia paling hebat emang. Nabi udah berapa biji yang timbul? Hah? Ya di Depok kan. Depok sih emang hebat udah. Awal Covid di Depok. Babi ngepet aja. Belum lagi ketemu tanah yang mengandung magnet. Jadi paling bermagnet, gampang petir. Depok. Ini baca di Depok. Ya di Pondok Petir makanya. Benar nggak? Ya di Pondok Petir sampai sini kan ngandung itu. Tapi paling parahnya di sana. Luar biasa. Ya. Gudwatur rajul bil khunsa. Mengikuti laki-laki kepada khunsa. Nah ini nggak boleh. Ya. Lihtimali kaunil imam imra'atan, bisa jadi menanggung si imam ini yang khunsa ternyata perempuan. Ya. Ini ada barang dua loh. Kenapa? Karena dia barangnya dua ini, tapi dianya lebih ke genetiknya ya, ibaratnya ya, genetiknya ini lebih ke perempuan. Dia hasratnya kepada laki-laki, ini bener-bener perempuan, cuma barangnya dua. Nah tinggal lihat. Biasanya umumnya kalau dia lebih perempuan barangnya rada-rada kecil. Ya, bukan ini gitu. Ya. Udah dikasih tahu dari situ ininya, flamboyannya apa, kemudian dia senang ini. Udah nggak jadi masalah, jangan dikatain ini, enggak. Dia memang ke situ, cuma memang ya manusia. Kan mama jari ada yang nggak 5, ada berapa? Ada 6, ada nggak? Ada nggak tangan? Iya tangan. Ada orang bahkan yang dempet dan sebagainya. Ya, itu jangan kita hina, kita jangan ini, bukan. Ya, nah dalam arti begitu juga. Nanti kalau dulu kan nggak ada operasi, kalau sekarang ada operasi. Kalau dulu nggak ada operasi, ya udah. Kalau misalnya inti dapat, tapi sih memang jarang sampai timbul dewasa, nggak ada. Ya, biasanya sampai timbul dewasa. Andai kata dewasa, inti nikah, adul misalnya gitu, ya misal, orangnya dua. Tapi kalau di perempuan ya nggak apa-apa dul. Yang itu salong pas aja. misal. Ternyata kalau kita minum dua, dia lebih laki, cerai jangan, paham nggak? Laki dibanting mulu dia. Ya gitu. Kemudian 3, gudwatul khunsa bin mar'atin, mengikutnya khunsa kepada perempuan. Nggak bisa lihtimali kaunil makmum rajulan, nanti tanggungannya ternyata adalah si makmum ini laki yang khunsa ini. Paham nggak di sini nih ya? Paham ya? Kemudian gudwatul khunsa bil khunsa, nggak sah juga khunsa bil khunsa. Kalau sekarang kan bukan khunsa ya, bukan ya, ngerubah dirinya ciptaan Allah. Kalau ini khunsa nggak bisa. Kenapa? Bisa jadi nanti lihtimali an yakunal imam imra'atan wal makmum. Nah, takutnya si imam ini perempuan, yang khunsa makmumnya laki-laki, sah nggak? Sah. Bayangin ya. Takutnya yakunal imam imro'atan wal makmum rajulan. Takutnya si imam ternyata genetiknya perempuan, yang makmumnya genetiknya laki ya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi asyani wa tarabi ya Rasul. Salamun alaihi ya Rabbi asyani wa tarabi ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim. Ya, masih mengenai madzhab bola iblis. Apa kata iblis? Ya, ini bocoran nih.
Bagaimana iblis laknatullah alaih, dia jujur membuka semua tipu daya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Minggu yang kemarin sudah dijelaskan bagaimana iblis tidak takut sama siapapun, mau orang alim, mau bodoh, alim, jago Quran, bisa baca Quran atau buta huruf, nggak ada yang ditakutin. Hamba Allah yang rajin ibadah, zuhud, atau yang tukang maksiat, apalagi nggak takut. Cuma takut nih kepada hamba-hamba Allah yang ikhlas. Mana hamba-hamba Allah yang ikhlas? Itu kata iblis yang nggak suka dengan harta, tidak mencintai daripada harta, uang, tidak mencintai daripada puji-pujian, kedudukan. Ya, mereka hanya ikhlas kepada Allah. Nah, itu Anda tinggalin dah, nggak bakal menang. Ya, ingat tuh, orang nggak cinta harta, nggak mesti dia orang miskin. Bisa nggak orang kaya? Oh, hartanya nggak masuk ke dalam hati. Ya. Baik. Kemudian kata iblis, orang anna hubbal mal min akbaril kabair, orang yang cinta harta termasuk dari golongan dosa-dosa besar. Ya Muhammad, amma alimta anna hubbar riyasah min akbaril kabair. Ya Muhammad, tidakkah engkau tahu bahwa saya mencintai daripada puja-puji, kedudukan, itu termasuk daripada golongan dosa-dosa besar. Wa inna takabbur min akbaril kabair, dan sesungguhnya takabur itu termasuk daripada dosa-dosa yang besar. Ya Muhammad, amma alimta inna lisa da'ina alfa walad walikuli waladin minhum sab'una alaf syaitan. Ya Muhammad, tidakkah kau tahu sesungguhnya aku mempunyai 7.000 anak, dan setiap anak dari mereka sebanyak 70.000 syaitan. Syaitan ini ya ada dua, sayatinul ins wa sayatinul jin. Ya Allah uraikan tuh. Syaitan ini kan penggoda yang bikin kita was-was. Ada bangsa jin dan bangsa manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, yang mewaswaskan kita punya hati, punya diri dari bilangan jin wan nas, jin dan manusia. Jadi yang bikin was-was, yang rasuk-rasukin kita bukan hanya bisikan-bisikan jin aja, bisikan setan dari golongan setan bangsa jin, tapi juga setan bangsa manusia. Sering nggak ente? Sering. Apalagi perempuan. An-nisa haba ilu syaiton, setan itu jerat daya upayanya, tali temalinya syaiton. Faminhum, dari mereka, kata iblis nih, God qad wakaltuhu bil obat, wa minhum man qad wakaltuhu biz zuhad, fayadkhuluna alaihim fayukhrijunahum min halin ila halin, wa min babin ila babin, hatta yasubbuhum bisababin minal asbab. Dari mereka, tuh nih maksudnya anak-anak ini, yang dia punya anak 70.000, dan setiap anak dari mereka 70 syaiton, 70.000 syaiton. Dari mereka ini tentara-tentara aku, anak-anak aku, cucu-cucu aku, kata si iblis. Ya, aku wakilkan kepada mereka, aku wakilkan dia kepada hamba-hamba Allah, ahli-ahli ibadah. Dari mereka aku wakilkan kepada orang-orang yang ahli zuhud, ya, orang yang zuhud banget sama dunia, ya. Dan mereka masuk nih, tentara-tentara syaitan ini, anak-anak syaitan ini masuk kepada mereka dan keluar kepada mereka dari hal kepada hal yang lain, dari keadaan satu kepada keadaan yang lain, dari pintu yang satu ke pintu yang lain. Ya, ini dipahami nih, ya, dari keadaan ini kepada keadaan itu, dari pintu ini ke pintu itu. Ya kan orang-orang ahli ibadah nih begini, dia masuk ke sini, ntar orang dikeluarin dari segi ini. Ya, intinya yang ahli wirid, masya Allah. Inti nggak dikeluarin dari wirid itu, inti tetap wirid, tapi inti keluarkan dari mana? Mulut inti kasar sama orang, mata inti jahat. Pokoknya dia nyari hasad sama orang. Tahu sendiri hasad makan amal kebaikan, sebagaimana kayu makan api
kayu bakar, memakan kayu bakar. Caranya begitu aja, gibah. Ini si jago banget, pas ngumpul sama temennya gibah aja. Dikeluarkan dari pintu satu ke pintu yang lain. Ya nggak ditinggalin, udah nggak ngewirid lagi, enggak. Itu semakin mantep dan wirid dan sebagainya. Misal gitu ya. Nah nanti di sini dicontohin nih. Fa akhadha minhumul ikhlas tuh. Ya. Kemudian dia, ini setan, mengambil dari mereka orang-orang yang ahli ibadah, yang zuhud, yang ahli ibadah, yang udah keikhlasan. Wahum ya'buduna Allah Ta'ala bighairi ikhlas. Dan akhirnya mereka menyembah Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah tanpa ada keikhlasan. Wama yash'urun, dan mereka tidak merasakannya kalau keikhlasannya udah ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma alimta ya Muhammad, tidak engkau tahu ya Muhammad, dicontohin ya, anna Barsiso ar-Rahib, bahwasan si Barsiso ar-Rahib, ini ada seorang nama pendeta namanya Barsiso. Anda pernah terangin dulu panjang lebar ceritanya, ntar anak sedikit, anak ini aja biar singkat. Akhlaso lillahi sab'ina sana, dia, ya ini masih cerita iblis dulu nih ngomong nih, dia singkat aja ceritanya, ntar ada di Quran. Ya, dan ceritanya juga dari Nabi Muhammad SAW. Ini iblis yang ngomong, bahwasannya si Barsiso pendeta ini, ya pendeta dulu kan agamanya bukan Islam, tapi dia beriman kepada Allah. Ya ulama dah kita bilang, ntar kalau pendeta nanti bingung lagi. Nanti kita menjelekkan agama orang, bukan. Seorang ulama pada zamannya, di zaman Nabi Allah Isa, di zaman Bani Israel, nah gitu aja dah. Akhlasa lillahi sab'ina sana. Dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Beribadah ikhlas karena Allah selama 7. Hatta kana yu'afi bidakwatihi. Sehingga dia bisa mengobati, menyembuhkan dengan doanya. Kullaman kana sagiman. Setiap orang yang punya penyakit, apa aneh penyakit amedi dipegang baik. Dengan doanya baik. Ya, falam atruhu, nanti Anda baru cerita. Falam atruhu hatta zana, sehingga aku nggak biarkan dia, iblis nih, sehingga aku tidak biarkan dia sehingga dia berzina. Wa qatala, dan dia membunuh. Wa kafara, dan akhirnya kafir. Wa huwa alladzi dzakarallahu ta'ala fi kitabihil aziz, yang mana Allah telah menyebutkannya dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'an, biqauli ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kama salis syaitan idh qala lil insani ukfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Di surah Al-Hasyr ayat 16 disebut bukan Quran. Emang enggak iblis? Iya, lu baca-baca ini enggak takut ya baca Quran. Paham ya? Dia takut kepada orang yang ikhlas karena Allah, ya. Kan yang itu jalan rasa kusuk. Allah la ilaha illallah, tetap berasa berusuk. Lu nggak ikhlas. Ya. Dibaca tuh ayat Quran sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, ya makna bebas qala lil insan, ketika kita berkata seorang manusia, yang mana itu tadi, kita biqauli ta'ala kama salis syaitan, perumpamaan syaitan ketika dia mengatakan kepada manusia, syaitan mengatakan manusia, ukfur, kafirlah kamu. Falamma kafara, maka setakala dia kafir, qala inni bari'un minka, sesungguhnya aku berlepas darimu, inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah, ya, pemelihara alam semesta, Tuhan semesta alam. Jadi orang disuruh kufur, setelah kafir langsung setan bilang, gue berlepas dari lu, gue aja takut sama Allah. Dia cuma ngelepasin orang dari ininya buat jadi pengikut, ya udah emang bakal masuk neraka jahanam, akhirnya mati dalam kekafiran. Baik, ya di sini nih dalam tafsir Jalalain ya memang ada. Karena sengaja begini, jangan ntar dikatanya kita kan halu, ya dikata halu. Ini bukan cerita halu, ini cerita ada dalam Al-Quran yang tadi disebut oleh iblis, dalam surah Al-Hasyr ayat 6. Kama salis syaitani idh qala lil insani kfur
falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Idh qala lil insan, ketika dia si setan ini, si iblis ini berkata kepada manusia, al muradu bihi barsison al abid, yang dimaksud di sini manusia ini barsison al abid, disebut dalam kitab tafsir Jalalain juz 4 di Hasyiah Sawinya. Hasyiah Sawi ini tafsirnya lagi dari Jalalain. Jalalain ini tafsir dari Al-Qur'an, ya. Yang kemudian ada hasyiahnya, artinya yang menafsirkan lagi dari tafsir Jalalain, ya. Ya di sini disingkat aja. Nah, di kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab tasawuf, nah itu disebutkan, ya, Barsiso ini yang tadi dibilang ibadahnya selama berapa tahun? 70 tahun, ya. Beliau, ini ceritanya beliau nih, ya. Barsiso ini yang ibadahnya disebut tadi oleh iblis selama 70 tahun. Barsiso punya pengikut, punya murid sebanyak 60.000. Ini nggak ada sebanyak 60.000. Itu banyak banget, 60.000 satu stadion ya. Stadion mana itu? Pakansari kali. Pakansari ada 60.000. 60.000. Dan semuanya murid-murid yang 60.000 bisa terbang. Ini Barsiso. Gue punya murid paling 10 orang. bisa terbang, nggak bisa terbang, bisa ngutang. Bisa ngilang. Wah, kalah Barsiso sama gue. Keluarga bukan bisa terbang lagi, bisa ngilang. hilang pada hilang. Ya, kalau dibilang Habib belum dapat dari Barsiso. Barsiso muridnya bisa terbang. Habib Faisal muridnya bisa hilang. Rekam nggak sih? Hilang pada hilang. Entah dengan persoalan apa, ya bisa terbang. Di mana Barsiso? Itu yang tadi disebut sama si iblis, dia pegang orang aja, dia ngobatin orang, apapun penyakitnya. Nah ini malaikat pada banggain ini makhluk langit. Bagaimana sehebatnya Barsiso. Tapi kata Allah Ta'ala, kenapa kok bangga-banggain? Dalam ilmu Allah Ta'ala pada akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Itu yang ulama takutin, selalu baca ya Allah biha, ya Allah biha. Kita gimana? Tenang-tenang aja ya. Matinya kita kayaknya udah yakin aja. Allah, ya. Makanya jaga terus keimanan. Tapi di zaman sekarang inti lihat, inti yakin dengan agama inti, alhamdulillah, dengan keyakinan inti pakai sarung, kopiah, baca bisa bicaranya masalah agama, tapi dari tangan inti ngetik yang membuat fitnah. Inti ngetik yang membuat rusuh. Inti ngetik yang buat inti menjadi kafir di sisi Allah Ta'ala. Orang ngeluarin hadis ulama, dongeng. Ada hadis tuh misalnya, kafir itu. Ayat Quran dan sebagainya, sejarah nyata. Hati-hati nih lisan sekarang kita lihatin, ya Allah, nih orang gampang amat keluar dari agamanya. Ya, paham nih ya? Hati-hati. Wah, serem-serem. Kalau inti belajar ntar terus yang mengeluarkan orang dari tauhid kepada Allah Ta'ala, inti lihat dari komen-komen buzzer. Ya, kalau buzzer sih mengetahuan, nggak tahuan agamanya apa, yang penting duit. Bayaran duitnya juga ketahuan mudah. Ya, dari judul paling, ya kan? Makanya rada sepi. Orang lagi tangkapin. Nah, paham ya? Tapi kalau orang-orang seperti inti yang di majlis taklim, makanya udah inti mau lihat, jangan komen apa-apa. Nggak bagus, lewatin aja. Ya, karena setan akan mengeluarkan inti dari pintu yang satu ke pintu yang lain. Artinya terus-terusan dicari jalan, cari celah. Entah dari mata inti, dari telinga inti, dari tangan inti, dari kaki inti, yang bisa mengeluarkan dari agama inti. Kalau sekedar salah sih masih mending inti dicuci masuk surga. Nah kalau ini mutlak udah, inti sih nganggap inti beragama. Kalau inti nganggap nggak beragama, astagfirullah kafir. Masih ada kesadaran untuk balik. Tahu dirinya salah. Kalau ini merasa dirinya bahkan berbangga, dia yang paling benar. Kita beragama benar, kita harus dengan Islam. Tapi jangan kemudian pandangan kita menganggap yang benar, yang lain salah.
Atau ketika udah benar orang di luar pandangan kita lihat pelacur, wah udah ahli neraka. Kata setan, ntar lu gue jadi neraka. Tuh, paham nggak? Lihat orang ahli maksiat udah kita paling benar, ahli neraka. Idih, ya jangan. Ya apalagi hablum minan nas, ya hianat perbuatan yang naudzubillah. Ini enggak barsiso. Dicari cara nih, gimana nih orang nih ahli ibadah luar biasa. Ya, banyak versinya memang, banyak versi ceritanya, tapi judulnya yang dikatakan di sini, baik yang iblis bilang, dia berzina, kemudian membunuh, kemudian dia diseksa tuh, ya, artinya diseksa, hampir mau mati, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Itu aja ringkasnya. Makanya versi ceritanya ini banyak. Tergantung inti dapatnya dari mana. Kalau ada perbedaan lalu, udah jangan merasa paling benar. Intinya sama. Sudah, ini kan kadang-kadang begitu. Salah. Padahal intinya sama. Ya, ini yang Anda dapat, ya, Anda pernah juga baca kitab. Ada seorang raja, ya, karena tadi yang hakikatnya Allah Ta'ala katakan kafir, nah, itu setan emang udah jalannya akan begitu. Ya, makanya selalu baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah, ya. Nah, pada saat iblis ini mulai menggoda, maka anak sang raja dibikin sakit. Sakitnya gila. Ya, kemudian ya, iblis ini menyaru, dia bisa berubah kan. Iblis ini bisa berubah bentuk, ya, sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW diikut di Darun Nadwah. Ya, Darun Nadwah ini kayak lembaga MPR ibaratnya. Orang-orang sepuh, orang-orang dipandang suka ngumpul di Darun Nadwah. Merencanakan apa? Bukan dari zaman Nabi, dari kakek-kakeknya begitu ngumpul di situ. Nah, sampai di zaman Nabi juga pembesar Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan sebagainya. Nah, waktu perencanaan untuk membunuh Nabi dia ada di situ tuh. Ya, ada yang bilang kita buang aja Muhammad begini, karena ini kita iniin dan sebagainya. Itu iblis yang kasih jalan di situ, bunuhin aja. Oh, kalau bunuh bahaya, ntar Bani Hasyim bakal menuntut. Karena kuatnya kesukuan. Wah, ntar ada menuntut. Caranya gampang, setiap daripada Gobilah, daripada Bani, kumpulin tiap satu pemuda. Nanti pemuda itu nanti diiakan dengan Abu Jahal. Nah, jadi itu anak-anak muda tuh setiap Gobilah ada tuh mewakili. Kalau kita bilang misalnya dari suku Sunda, suku Ambon, Jawa, Betawi, misalnya itu, ya. Sebab kalau misalnya nih suku Jawa yang dibunuh, ntar orang Jawa berontak ibaratnya gitu dah, ya, bahasanya inti nggak paham. Nah, makanya dicari semua suku. Kayak ibaratnya kalau inti nih berantem berdua doang, kena tuntutan kan? Tapi kalau udah keroyokan massa, paham nggak? Nah, itu cara iblis begitu caranya. Paham nggak? Biar nggak kena tuntutan. Ya, baik. Nah, itu iblis begitu. Jadi dia nyaru ikut di situ. Nah, nih iblis, ya, tapi seperti orang tua yang bijak datang ke raja. Padahal dia yang bikin tuh anak raja sakit, itu anak perawannya sakit gila. Wah, ini sakit gila, Barsiso yang bisa sembuhin. Nah, gitu, Barsiso sembuhin, datang aja di sono. Ada di tengah hutan dia tinggalnya. Kayak zuhud, orang zuhud nggak demen ame dunia. Jadi tinggal di gunung ibaratnya dah. Ya, bahasanya di kampung ini. Bawa raja. Datang ke sana, tuh anak didoain sembuh. Oh, pulang, ya, dikerjain lagi sama setan. Datang lagi nih iblis nih. Ya, udah sembuh. Iya, tapi begini lagi juga. Oh, di situ langsung pulang, mesti dimukimin. Suruh tinggal. Kalau tinggal nanti sembuh. Tuh setan mainnya triknya pelan-pelan, nggak langsung perkosa. Nggak begitu setan main aus. Kalau yang begitu yang geblek-geblek, yang gampang. Kalau intinya orang yang gampangan, setan tuh to the point aja. Tapi kalau ini rada susah nih, bahkan dibikin trik yang keren. Paham nggak? Hati-hati. Nah, dibikin lagi sakit. Sehingga pas sakit datengin raja, ya, minta disembuhin, minta untuk ditinggal di sini aja nih putrinya. Ya, kenapa? Karena kalau pulang gila lagi katanya. Ini udah baik, enggak taruh dulu di sini. Ntar pulang gila lagi. Tuh, kan jadi ada alasan kan buat sang raja. Ini Barsiso nggak mau, nggak pernah ketemu perempuan. Enggak, wah fitnah ini. Pulang orang zuhud, orang waro, orang raja.
Tangkap lu ntar. Udah taruh sini, ntar pulang gila lagi. Capek gue udah dari kerajaan datang ke kampung, mana blok mulu lagi nih, tambahan gue aja. Ya mau nggak mau nurut, raja dikasih tempat tuh, ya berjauhan tempat-tempat Barsiso beribadah. Nah udah kan, pulang raja, nah tinggal antara laki-laki dan perempuan, beda tempatnya, baru di situ main. So, biar kelihatan baik itu, kasih makanan. Jadi Barsiso setiap main makanan, ya itu ditaruh di ini, diketok tinggal. Kalau itu kan kagak, ngobrol lah dikit. Gitu tuh awal mulanya begitu. Orang jadi selingkuh kan begitu. Orang selingkuhan sama tetangganya, selingkuhan sama kantor, selingkuhan sama yang lain, gara-gara chatting pelan-pelan curhat. Gak langsung temu, terjak, itu pemerkosaan namanya. Paham gak nih? Itu biar tahu, ya jangan sampai terlibat di situ. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian mulai Barsiso, jangan dianggap sombong, ya dianterin gitu. Ya nggak pakai diketok lagi, langsung. Lihat perempuan cakep banget, yang bisa dimerung liatin, mulai itu diwaswasin habis ya, syaitan ngobrol, ya sudah, syahwat datang, dikerjain setan, terjadilah yang nggak diinginkan. Nah ketika udah berbuat begitu, nah setan nggak main lagi di situ, dibisikin lagi tuh, diwaswasin, ntar kalau ini hamil, wah aib buat lu seorang. Paham nggak? Udah mulai itu tuh pangkat kedudukannya mulai. Coba kalau dia udah deh, biarin dah, mau rusak nama gue dah. Yang penting gue tobat, gue lapor aja di gentleman, Pak Raja, saya nih hilaf. Hilaf, udah minta maaf, saya kawinin, tanggung jawab. Selesai gak? Selesai. Tapi ini tadi karena hubbu ame kedudukan, apa kata dunia gue nih, paham gak nih? Ya itu kan masuk di setan dari pintu ke pintu begitu. Diwaswasin tuh tentang ntar lu begini, ntar lu bakal begini nih. Salah satunya bunuh. Nggak ada saksi. Nanti kalau raja tanya, bilang aja sakit, selesai, kuburin. Kelar, siapa nggak percaya sama lu? Orang satu kota semuanya tahu lu siapa? Apa enggak? Bener. Habis selesai begitu, karena takut ini perempuan hamil dan sebagainya, dibunuh. Pas dibunuh, dikuburin. Tapi sudah. Ya, ada satu raja datang, ya anak buahnya, utusannya untuk lihat, ngecek yang anaknya lagi mukim begitu. Ternyata meninggal. Barsiso kasih tahu kalau disembuh kemudian sakit. Ada versi yang lain yang tadi, ya artinya versinya ini ceritanya Barsiso disuruh pulang, gitu. Disuruh versi Barsiso bilang pulang, kalau yang cerita itu katanya meninggal, jadi dikuburin ini. Kalau ini bilangnya udah sembuh, dia mau pulang sendiri, gitu. Ya nggak ketahuan kemana ceritanya. Mungkin culik orang dan sebagainya gitu. Karena ambil yang ini aja yang lebih mudah. Meninggal, jadi jelas. Udah, dia percaya seorang ulama, seorang rohib. Ya udah, pulang sudah. Ya udah selesai permasalahan kan, keren. Tapi setan kan yang main di situ. Nah, setan masuk ke istana, yang si iblis ini nyerupai orang tua lagi yang bijak, bilang, abang, anak putrimu mana yang di ini Barsiso? Ya kayak orang open, ya kan gitu tuh orang-orang iya udah singgung gitu ya. Ntar usung-usungnya orang diadu domba. Ya hati-hati. Ya udah begitu-gitu udah makanan gua dah. Ya makanya bukan seuzon kita jadi jaga-jaga sama orang begitu. Ya hati-hati nanti tuh begitu. Ya, mana anak perempuan yang kamu yang taruh itu? Ya biar pulang meninggal. Gimana katanya? Iya kata sakit di kubur. Dengerin cerita, oh gitu. Bohong. Tuh di tempat itu lo gali kubur. Yang nyaksiin kan yang kemarin tuh iblis bilang bisa masuk jalan di darah-darah kita. Ini kan lihat kita, tapi mereka nggak lihat aku. Kan itu ngomongannya. Ingat gak yang video sebelumnya? Ya, engkau sungguh bahagia ya Muhammad. Sedangkan kau tahu umatmu nggak pernah lihat aku bisa lihat. Yang tidak penampakan itu bayangan dong, bukan aslinya. Makanya dicelupain sipulan, lo kata gentayangan, nggak ada orang gentayangan. Seburuk-buruknya dia mati, tetap dikembali kepada Allah dan dikembalikan lagi ke kuburannya. Terima tunggu seksaan atau pahala dari Allah. Itu nggak suuzon sama orang, pahala atau tidak, mati nggak wajar.
ya sesuai apa yang diberbuat, selesai. Kalau bisa gentayangan enak, gak diseksa dong. Mati bunuh diri kan, kalau bunuh diri kan seksaan Allah. Paham gak nih? Kemudian dia bisa gentayang, lah enak. Enak, jangan pulang-pulang, yang ke kuburan, sama kuburan malaikat lagi nungguin nih, nggak balik-balik, tapi ini masih gentayang. Lu udah megang belati nih malaikat. Paham nggak? Itu setan yang nyerupain. Agar kalian lebih takut kepada gitu-gituan daripada Allah yang memegang ruh kalian, yang menghidupkan dan mematikan kalian. Paham ya? Kalau ada, itu bukan dia gitu, itu setan. Paham ya? Yang babi ngepet apa itu setan semua, kagak ada babi jadi ngepet bang ya. Tapi gue lihat babi, itu setan semuanya. Ya, agar kalian ibadahnya sama setan, bukan kepada Allah. Kalau mau Allah Ta'ala kerja keras, Rasulullah aja nimba, cari makan, gembala kambing, dibayar. Begitu, mau kaya, mau sukses, kerja keras. Gantungkan semuanya tatapan inti sama Allah Ta'ala. Inti dikasih tenaga, dikasih otak, jalanin pemberian Allah. Jangan nunggu kaya main judi, atau nunggu kaya main ramalan, nunggu kaya mancing, kali aja keluar emas. Nggak bisa. Kerja keras, terserah ke masing-masing kemampuannya. Mau jadi tukang rujak, mau tukang sembako, mau narik ojek, masih disuruh orang ya. Yang usaha sendiri. Kalau masih kerja sama orang ya rada-rada susah juga. Ya, kecuali inti dikasih kepercayaan, kemudian inti, ini udah deh, lu kawin mantu gua. Jadi mantu. Ya jadi usaha-usaha. Ya. Ya, atau yang punya bosnya janda. Cakep. Bisa jadi namanya dapat durian runtuh, ya pulang dibagi sama bini. Kata bini, nggak apa-apa deh. Itu bini cerdas namanya. Lu dapet bos lu, kan kita jadi berdua bisa kerja. Lu tetap kerja gini, gue jadi manajer gitu. Itu namanya hebat. Yang punya bos, yang jadi punya perusahaannya bini kedua, yang jadi manajer bini pertama. Lu masih kerja juga. Ini namanya apa lo? Ya. Udah, terus bohong. Coba lu ke situ. Masih ingat kan lanjutannya? Ya, di situ lo gali, pasti ada mayatnya. Percaya omongan saya, ini orang bijak. Ya sudah. Kemudian sang raja datang bawa pengawal-pengawalnya. Ya, yang ditunjukin tuh dengan ciri-cirinya, dibuka, digali, benar ada saksi, kubur di situ. Berarti Barsisa deh. Oh, udah kena hatnya, kena kisosnya. Kemudian udah digantung di tiang gantungan ibaratnya nih, ya disalib dikatanya di itu udah nggak berdaya tuh, tinggal nunggu kematian aja. Kalau orang ketika takut sama kematian, padahal kematian akan datang, tapi ditakut dengan kematian, bukan persiapkan tobat kepada Allah Ta'ala dengan perbuatan dosa-dosanya, selesai kan? Tapi karena tadi masih cinta dunia, masih ngarepin hidup untuk ya dengan sesuai niat masing-masing, kita nggak pernah bisa tahu apa hati mereka. Setan datang, lu mau hidup, lu mau ini, ya gue bisa bantu lu, biar lepas dari semua ini persoalan. Tapi syaratnya, engkau harus taat kepada aku. Kamu harus taat kepada aku. Kata Barsisa yang udah lama, bagaimana saya bisa taat kepada kamu? Paham gak tuh? Untuk menyembah gitu, untuk taat dengan janji akan dibebaskan, dilepaskan, persoalan ini kelar semuanya. Bagaimana caranya? Ya nggak usah pakai macam-macam, ya lu kalian begitu, cukup dengan isyaratan mata, dengan kedipan berarti taat sama saya pas dikedipin mata dengan taatnya, pas dicabut nyawanya. Nauzubillah min dzalik. Itulah yang diceritakan kisah di Barsisa. Luar biasa tuh orang dengan ibadahnya yang 70 tahun nggak pernah maksiat kepada Allah Ta'ala, sehingga bisa nyembuhin orang. Itu kan keramat itu, muridnya 60.000 bisa terbang, bukan nggak keramat itu ya, tapi mudah setan ya. Itu makanya hati-hati kita yang fitnah perempuan. Kalau yang pengen tuh suka, jangan macam-macam, kawinin udah selesai. Kalau guru bilang mendingan ditabok bini, diunyeng-unyeng bini daripada diunyeng-unyeng malaikat dikubur, daripada selingkuh kayaknya indah, biarin mendingan diunyeng-unyeng bini daripada diunyeng-unyeng malaikat. Kalau memang inti
berbuat hal yang jadi tidak baik, mendingan udah nikah. Tapi kalau inti nggak mau begitu, alhamdulillah cukup satu, ya alhamdulillah. Kalau mau nakal juga gitu, alhamdulillah. Jangan pakai anak orang dizinahin, kawinin. Paham ya? Itu. Kalau enggak ya udah jangan, ibaratnya. Kepengen mau kawin lagi tapi takut sama bini, akhirnya cuma selingkuh. Yang penting bini nggak tahu. Dan bini sekarang lagi, dia tahu nih lakinya ini, biarin deh, yang penting jangan dikawinin. Nah kan gila. Ya, nah itu bahayanya ya. Apalagi dibatasin lagi. Ngomong selingkuh dibatasin, jalan orang pada selingkuh gak ada ya. Begitu itu biar tahu, kasih tahu anak-anak kita ya. Makanya Anda buka platform begini untuk guru-guru yang lain, tidak lain ya, untuk bisa apa namanya, melawan hal-hal yang apa sih namanya itu, channel-channel atau apa yang tidak baik. Kalau semuanya itu baik atau nggak ada yang nggak pakai gini-gini ya paling gagah kita juga jangan udah nggak usah, nggak gunakan, tapi untuk dakwah niatin itu begitu, apa yang dijalanin meninggal itu jadi pahala buat kita ya, mengimbangi deh bahasanya, menangis sih kagak, ngimbangin dari apa media-media atau video-video yang tidak manfaat apalagi merusak. Jadi tujuan inti di situ untuk mengimbangi paling tidak ya, jangan sampai orang tonton yang nggak baik. Tapi kalau memang keadaannya nggak trending, nggak jadi ngetop, itu bukan urusan kita. Yang penting kita lillah, ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu tergantung lagi dari manusianya. Kalau manusia IQ-nya memang demen yang rusuh, demen yang begitu-begitu dah, ya begitulah keadaannya. Bukan salah yang ini, yang salahnya begitu, saya emang nyari begini, lalu demen yang jadi pembodohan, mau jadi ini, ya begitulah masyarakat. Ya, nah, kalau masyarakat demen yang ilmu, yang jadi apa? Yang jadi ilmu, yang jadi edukatif, yang jadi mencerdaskan, ya pasti trending yang demikian. Tapi kalau emang penduduknya itu yang nonton memang tidak demikian, ya beda. Makanya platform pun beda ya, ininya kecerdasannya ya, kecerdasan beda ya. Nah, udah gitulah, mudah-mudahan apa yang kita baca ya bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini sampai mana tadi? Sampai siswa nanti amma alim ya Muhammad innal kadhib minni wa ana awwalu man kadzab wa man kadzaba fa huwa sadiqi. Nanti kelanjutannya insyaallah ya. Hai Muhammad, sesungguhnya amma alim ya Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Dia ngomong Muhammad aja nih ya, namanya iblis. Tidakkah kau tahu ya Muhammad, sesungguhnya bohong itu dari aku, dan saya adalah orang yang pertama kali berbohong. Dan sesungguhnya bohong itu sodiki, adalah teman karibku. Ya, makanya orang kalau udah suruh kali berbohong, terus berbohong. Tapi sayang, Anda adalah orang yang suka dibohongi dan mau lagi dibohongi. Paham ya? Nah, makanya cari pemimpin, siapapun memimpin, dari guru inti kah, kalau istri punya suami, atau inti punya bos, ataupun siapapun, apalagi kalau dia udah ngatur orang banyak, cari yang tidak pernah berbohong, tidak berdusta. Enggak, apalagi namanya ngangan-ngangan, itu kan namanya bohong. Nanti bakal begini ya, nanti bakal begini ya, perjalanan yang rusak saya akan ini, nggak jalanin, itu bohong. Jangan pernah pilih lagi siapapun. Sekali boleh kita dibohongin, namanya kita orang husnuzon. Kan 2 kali, 3 kali, 4 kali masih dibohongin, lo yang goblok. Paham ya? Nah, siapapun. Ya, karena ini setan bilang, iblis, ya aku ini adalah yang pertama berbohong. Bagaimana ceritanya dia? Nanti insya Allah minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbana i'tarafna bi